Kisah Nabi Musa alaihi salam, penyembelihan sapi betina. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sikap buruk kaum Bani Israel saat diperintahkan untuk menyembelih sapi betina pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Perintah penyembelihan sapi betina ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihi salam, terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini membuat kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. Wahai umatku, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan wajah si pelaku pembunuhan. Namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Apa itu wahai Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari seekor sapi betina kemudian menyembelihnya. Mendengar hal tersebut, mereka kembali ke tengah-tengah kaum dan memberitahukan hasilnya. Bagaimana mungkin kita disuruh untuk menyembelih sapi, padahal nenek moyang kita dahulu sangat memuliakan sapi? Kenapa tidak yang lain saja? Aku merasa keberatan dengan permintaan itu. Ya. Aku juga sangat keberatan. Tanyakan saja sendiri kepada Musa. Keesokan harinya, beberapa orang dari kaum Bani Israel mendatangi Musa. Wahai Musa, ini ada orang mati. Kami ingin mencari siapa pembunuhnya. Namun, engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubungannya sapi dengan orang mati? Sesungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menyembelih sapi betina. Jangan membodohi kami dengan perintah itu, wahai Musa. Aku bukan orang bodoh, padahal aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Hal ini menunjukkan sikap buruk kaum Bani Israel, yaitu suka membantah saat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apabila itu benar yang diperintahkan Tuhanmu untuk kami, mohonkan kepada Allah agar menjelaskan ciri-ciri sapi itu, yang tua atau yang muda atau yang bagaimana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka carilah sapi betina itu. Kaum Bani Israel itu pulang dan kembali lagi keesokan harinya menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, kami masih belum paham perihal sapi itu. Mintalah kepada Allah untuk menunjukkan warna sapi betina itu agar kami mudah mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu yang kuning warnanya dan menyenangkan pandangan orang yang melihat. Hal yang sama berulang terjadi di hari berikutnya. Mereka kembali mendatangi Nabi Musa. Maafkan kami, wahai Musa. Sekali lagi mohonkan kepada Allah untuk menjelaskan tentang sapi betina itu. Insya Allah, jika Allah menghendaki, kami akan mudah mendapatkan sapi betina yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak ada belang sedikit pun. Nah, sekarang barulah kami mengerti perihal sapi betina itu. Tak jauh dari perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda soleh bersama ibunya di sebuah rumah sederhana. Ayah pemuda soleh itu sudah tiada dan meninggalkan seekor sapi betina. Sapi ini sangat mirip dengan sapi yang dicari oleh kaum Bani Israel. Nak, untuk makan kita besok,
tolong kau jual sapi peninggalan ayahmu ke pasar. Jika ada yang memberikan emas sepenuh kulit sapi kita, ibu redo melepaskannya. Baiklah, Bu. Besok aku pergi ke pasar untuk menjual sapi itu. Keesokan harinya, pemuda saleh itu pergi ke pasar membawa sapi betina. Hal itu diketahui Bani Israel yang lewat di pasar. Mereka segera mendatangi pemuda itu. Wahai anak muda, apakah kau hendak menjual sapi betina ini? Benar, Tuan. Ibuku menyuruhku menjual sapi betina ini. Berapa harga yang ibumu minta untuk sapi ini? Tuan bisa membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi ini agar ibuku ridho melepaskan sapi betina ini. Ketiga orang dari kaum Bani Israel ini berdiskusi dan memperhatikan sapi betina yang ciri-cirinya sangat mirip dengan sapi yang mereka cari. Baiklah, ini sekantong emas yang kau minta. Terima kasih, Tuan. Setelah mendapatkan sapi betina dari pemuda saleh tadi, laki-laki itu memberitahu kaumnya yang lain dan mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kemudian menyuruh semua kaum Bani Israel berkumpul di sebuah padang yang luas. Wahai Musa, kami telah mendapatkan sapi betina dengan ciri-ciri seperti yang Tuhanmu sebutkan dan menyembelihnya. Sekarang tunjukkan kepada kami pelaku pembunuhan itu, agar kami tidak saling menuduh satu sama lain. Nabi Musa alaihi salam menyuruh mereka mengambil salah satu bagian dari sapi betina itu, lalu memukulkannya pada mayat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 73. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Sesungguhnya orang yang telah membunuhku adalah saudara sepupuku sendiri. Ia sangat serakah dan ingin mengambil semua hartaku. Akhirnya kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel terungkap atas izin Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata benar apa yang diperintahkan Tuhanmu, wahai Nabi utusan Allah. Maafkan sikap kami yang suka bertanya dan membantah perkataanmu. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi karena telah menghabiskan banyak waktu untuk mencari sapi betina ini.